Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai korelasinya putusan Freddy Sambo dan berlakunya undang-undang hukum pidana yang baru. Apabila kita melihat kita merujuk pada proses hukumnya saudara Freddy Sambo, itu jelas sekali dia menggunakan undang-undang hukum pidana yang lama, baik dari proses lidik, penyidikan, penuntutan. Itu menggunakan ketentuan yang diatur oleh undang-undang hukum pidana yang lama. Lalu permasalahan saat ini adalah setelah saudara Freddy Sambo diputus dengan pidana mati, dengan pidana mati, dan hal ini ada suatu pendapat yang ada di masyarakat bahwa hukum mati yang diterapkan kepada Freddy Sambo itu merupakan perbuatan atau hukuman yang dianggap sia-sia karena sudah ada undang-undang hukum pidana yang baru. Di dalam undang-undang hukum pidana baru itu menjelaskan bahwa hukuman mati itu adalah suatu alternatif, alternatif. Jadi bisa jadi karena hukuman mati di situ apabila nanti dalam percobaannya 10 tahun sedang melaksanakan dia berkelakuan baik, tentu berdasarkan penilaian dari orang lembaga pemasyarakatan, dia berlaku baik, maka dia bisa diturunkan hukumannya dari hukuman mati ke hukuman 20 tahun misalnya. Namun saudara sekalian, apabila kita merujuk pada asas non retroaktif, artinya asas ini sudah disepakati keberlakuannya itu adalah di atas undang-undang. Perlu dicatat, artinya keberlakuan asas ini adalah di atas undang-undang. Jadi kita harus sepakat dan harus kita taati. Gitu. Di mana di sini menyebutkan bahwa dalam asas non retroaktif tersebut menyebutkan bahwa dilarang untuk memperlakukan undang-undang itu secara surut atau tidak boleh memperlakukan undang-undang itu secara surut atau ke belakang, tidak boleh. Dan juga apabila kita lihat juga di dalam Undang-Undang Dasar kita tahun 1945, terutama dalam pasal 28I, di situ pada intinya menyebutkan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang harus dihormati. Hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu dalam keadaan apapun. Ini satu landasan bahwa suatu peraturan undangan itu tidak boleh diberlakukan secara surut. Di samping itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan juga menyebutkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh melakukan surut dalam dua hal. Yang pertama mengenai pembinaan, yang kedua mengenai tanggung jawab, mengenai beban yang berkaitan dengan beban masyarakat kepada masyarakat.
apa misalnya beban yang diberikan kepada masyarakat tersebut, misalnya peraturan-aturan mengenai retribusi, pajak dan sebagainya itu. Artinya apabila hal ini dilakukan, yang sangat merugikan masyarakat, tentu sangat membebani masyarakat. Gitu. Lalu bagaimana keberlakuan undang-undang hukum pidana yang baru? Undang-undang hukum pidana yang baru itu berlaku setelah 3 tahun nanti ke depan. Dan berlakunya itu adalah terhadap kasus-kasus yang sifatnya baru setelah undang-undang itu diberlakukan. Tentu dari awal, misalnya apabila ada satu tindak pidana pada saat undang-undang itu dilakukan, maka digunakanlah landasan hukumnya adalah undang-undang pidana yang baru itu. Pertama dari proses penyidikan dan selanjutnya itu. Lalu terhadap proses hukum yang sedang berjalan atau sudah diputus misalnya oleh pengadilan, baik itu di tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, yang menggunakan hukum yang lama atau undang-undang yang lama, undang-undang hukum pidana yang lama itu tetap menggunakan undang-undang tersebut atau undang-undang hukum pidana yang lama. Di hal tersebut agar ada kepastian hukum bagi masyarakat. Kita tidak bisa membayangkan, kita dapat membayangkan apabila ini nanti diberlakukan misalnya dalam hal kasus Ferdy Sambo nanti menggunakan istilah undang-undang hukum pidana yang baru, itu akan banyak istilahnya kekacauan hukum, akan banyak orang protes, akan tidak menimbulkan kepastian hukum di masyarakat. Itu bisa jadi nanti orang akan para terpidana, ribuan terpidana nanti Indonesia nanti akan melakukan suatu protes besar-besaran. Mereka akan menggunakan undang-undang yang sama, artinya yang lebih meringankan. Dan hal inilah akan membuat kekacauan hukum, akan membuat ketidakpastian hukum. Sementara fungsi hukum itu sendiri adalah untuk kepastian, keadilan, dan ada kemanfaatan. Kalau hal itu diterapkan, tentu akan membuat ketidakpastian hukum, saudara-saudara sekalian. Demikianlah sebenarnya penjelasan kami terhadap kasus Ferdy Sambo dengan berlakunya undang-undang hukum pidana yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.